Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih dengan mata kuliah semester ini, struktur dan sifat kayu. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang sel kayu lunak. Nah, sebelum menyampaikan materi tentang sel kayu lunak, saya akan menyampaikan CPMK dan sub CPMK. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang struktur dan sifat-sifat dasar kayu, termasuk produksi sel kayu dalam pohon, sifat ilmiah kayu, serta sifat kayu lainnya yang berhubungan dengan penggunaan kayu, baik secara bahan struktural maupun non-struktural. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan karakteristik umum kayu lunak. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis penyusun kayu lunak. Baik, di sini kita akan melihat seperti apa karakteristik kayu lunak. Jadi, kayu lunak ini kayu hanya terdiri dari beberapa jenis sel, memiliki struktur yang relatif sederhana dan yang sering tidak memiliki tampilan yang khas. Jadi kebanyakan kayu lunak itu dia tidak memiliki tampilan yang khas. Baik, selanjutnya kayu lunak hanya terdiri atas beberapa sel signifikan, yaitu sel panjang yang dikenal dengan trakeit. Jadi pada saat penjelasan tentang mikroskopis, pada saat kita melihat di mikroskopis, kita sangat-sangat bisa melihat trakeit yang ada di dalam kayu. Nah, itu trakeit ini yaitu sel yang hanya dimiliki oleh kayu lunak. Dan untuk trakeit ini, pada sel kayu lunak ini sangat banyak sekali, yaitu mencapai 90-95% dari volume kayu lunak. Jadi sebagian besar diisi oleh trakeit kalau pada kayu lunak. Selanjutnya, sel jari-jari. Sel jari-jari ini baik jari-jari trakeit atau jari-jari parenkim merupakan sisa dari silem kayu lunak, seperti itu. Nah, meskipun beberapa jenis sel dapat muncul, mereka merupakan bagian yang kecil dari volume kayu lunak. Nah, jadi untuk karakteristik kayu lunak ini bisa dihubungkan dengan materi yang awal, yang pada saat awal pertemuan mungkin telah disampaikan oleh Pak Wahyu atau Pak Duryat mengenai sifat mikroskopis tanaman. Karena pada sifat mikroskopis tanaman ini kita bisa melihat sel-sel kayu. Nah, dan apabila kalian menemukan sel trakeit dalam kayu yang sangat banyak sekali, mencapai 90-95%, maka kemungkinan preparat yang kalian amati menggunakan mikroskop yaitu merupakan kayu lunak, seperti itu. Nah, kita akan lihat apa itu trakeit longitudinal. Jadi trakeit longitudinal yaitu kayu lunak yang tersusun atas 90-95% sel-sel yang panjang dan ramping yang disebut dengan trakeit longitudinal. Itu yang disebut dengan sel kayu lunak. Jadi, nah, sel ini arahnya sejajar dengan sumbu batang dan memiliki panjang kira-kira 100 kali diameter dengan penampang melintang dan berbentuk persegi panjang. Jadi sel-sel dari trakeit ini dia sangat-sangat panjang sekali. Dan pada penampang melintang, jika waktu kalian mengamati praktikum tentang mikroskopis, pada kayu melintang ada sel-sel yang panjang dan berbentuk persegi panjang, ini merupakan bagian dari sel trakeit longitudinal. Kemudian trakeit berlubang di tengah, jadi trakeit ini berada di lubang di tengah, tetapi tertutup ujungnya dan membentuk tumpul atau bundaran pada arah radial dan runcing pada arah tangensial. Jadi pada arah ketika waktu kalian mengamati pada arah radial, dia akan berbentuk bundar, kemudian pada arah runcing dia akan membentuk tangensial. Jadi materi yang kalian telah pelajari tentang mikroskopis kayu itu
yang di minggu-minggu awal, mungkin kalian bisa buka lagi untuk memahami sel-sel dari kayu lunak. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat, jadi ini pada penampang longitudinal. Jadi pada penampang longitudinal, jika kalian menemukan seperti ini dan berbentuk bulat, maka ini yang disebut dengan trakeit seperti itu. Jadi dia lebih panjang, dan sel trakeit ini dijumpai sangat banyak pada kayu lunak. Jadi kalau kalian menemukan sel trakeitnya yang sedikit, jadi kemungkinan kayu preparat yang kalian amati itu bukan merupakan bagian dari kayu lunak seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat kayu awal dan kayu akhir. Jadi kayu awal dan kayu akhir yaitu pembentukan kayu pada permulaan musim tumbuh yang berjalan dengan cepat, kemudian melambat semakin mendekati dengan musim pertumbuhan. Nah, di daerah yang bermusim sedang, periode ini tumbuh dimulai dengan pada musim semi, kemudian diteruskan pada musim panas atau pada musim summer. Nah, masa kayu pada lingkaran tumbuh yang terbentuk pada musim semi ini disebut dengan kayu awal, dan pada kayu yang masa tumbuh yang dibentuk pada akhir tumbuh ini disebut dengan kayu akhir. Nah, hanya pada kayu yang berasal dari daerah-daerah yang mempunyai periode basah dan periode kering, ini yang perbedaannya sangat jelas. Nah, lingkaran tumbuh ini akan sangat menyolok. Lingkaran tumbuh ini jelas juga dapat terjadi pada pohon-pohon yang mempunyai sifat dengan menggugurkan daun, misalnya pada jati. Jadi saya akan menjelaskan kayu awal dan kayu akhir. Kalau kita kan ini berada pada daerah tropis. Jadi kalau pada daerah tropis itu hanya terjadi pada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi lingkar tahun pada musim hujan dan musim kemarau itu sangat jelas bisa dibedakan. Mungkin lingkar tahun pada musim hujan ini akan lebih besar dibandingkan dengan lingkar tahun pada musim kemarau. Nah, bahkan pada musim kemarau, kalau kita melihat lingkar tahunnya itu sangat kecil-kecil sekali, karena ada pohon-pohon yang dia untuk bertahan hidup saja dia menggugurkan daun. Jadi bagaimana dia bisa menambah pertumbuhan batangnya untuk agar dia survive, bisa bertahan hidup saja, ada hal yang harus dia korbankan, yaitu dengan cara menggugurkan daun seperti itu. Nah, ini masih kayu. Di sini kita masih bahas tentang kayu awal dan kayu akhir. Jadi kayu awal ini biasanya yang dikenal dengan sel-sel berdinding tipis dan mempunyai lumen yang besar, tetapi ukurannya lebih pendek dan diameter sel-selnya juga jauh lebih besar. Kemudian mempunyai berat jenis yang lebih rendah dan lebih banyak, berfungsi sebagai konduksi atau pengangkut bahan makanan. Jadi dia ada sel-sel yang sebenarnya dia berfungsi untuk mengangkut bahan makanan. Sedangkan kayu akhir ini yang lebih tepatnya kayu akhir biasanya lebih rapat, sehingga warnanya biasanya jauh lebih gelap. Nah, kalau kita lihat pada misalnya kita memotong bagian dari kayu, kita melihat kayu, ada yang bagian-bagian yang sangat gelap dan itu sangat rapat, garis-garis yang terjadi pada kayu, itu kemungkinan itu kayu akhir dan biasanya terjadi pada musim kering atau musim kemarau. Nah, hal ini disebabkan karena sel-sel bagian ini mempunyai dinding yang tebal, lumen sempit, tetapi ukuran lebih panjang. Karena sifat-sifat ini, maka kayu akhir mempunyai fungsi konduksi yang tidak sebaik dengan kayu awal. Tetapi sebaiknya fungsi sebagai penguat batang akan lebih baik. Jadi pada kayu dia saling melengkapi, bahwa pada kayu akhir
dia dia akan memiliki fungsi penguat batang yang baik. Hal ini berkaitan dengan pori-pori atau berkaitan dengan sel-sel yang terbentuk pada kayu akhir seperti itu. Jadi sel-sel yang terbentuk pada kayu akhir dia akan semakin rapat sehingga dia akan jauh lebih rapat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penoktahan dinding sel kayu lunak. Jadi penoktahan dinding sel kayu lunak, di sini kita akan lihat apa sih noktah gitu. Jadi noktah ini adalah lapisan pada sel yang tidak mengandung dinding sekunder. Nah, itulah yang disebut dengan noktah. Nah, dan umumnya penempatan noktah ini pada suatu sel tepat berhadapan dengan noktah sel yang sebelahnya. Jadi umumnya dia selalu berhadapan tetapi dengan noktah sel sebelumnya. Nah, dan apa sih fungsi noktah? Dan noktah ini memiliki fungsi sebagai saluran penghubung antara sel trakeit dan sel pembuluh yang terdapat pada dinding-dinding radial. Jadi noktah ini juga memiliki fungsi dan fungsinya ternyata cukup luar biasa, yaitu sebagai penghubung. Jadi kalau tidak ada noktah antara sel trakeit dan sel pembuluh ini tidak adanya penghubung pada dinding radial. Nah, kemudian apa itu parenkim longitudinal? Jadi parenkim longitudinal ini sebagian kecil volume kayu 1-2% pada kayu lunak ini tersusun atas sel-sel parenkim longitudinal. Jadi kalau tadi pada kayu lunak itu banyak trakeit, hampir 90-95%, tetapi kalau parenkimnya itu hanya 1-2%. Jadi kalau kita akan mencari parenkim pada kayu lunak ini sangat-sangat sedikit sekali gitu. Nah, dan pada kayu dewasa untuk parenkim ini sama dengan bentuk trakeit longitudinal. Jadi parenkim ini untuk khusus kayu dewasa ini sama bentuknya, memiliki bentuk yang sama dengan trakeit longitudinal. Nah, dan parenkim ini memiliki dinding tipis dan noktah yang sederhana. Selanjutnya kita akan melihat apa itu saluran resin. Jadi saluran resin itu pada spesies kayu lunak tertentu didapat saluran yang dikenal dengan namanya saluran resin. Jadi saluran resin ini merupakan suatu ciri yang mengenal kayu lunak. Jadi untuk ciri pengenalan kayu lunak ini dapat kita lihat pada saluran resin. Nah, sel-sel penghasil resin ini disebut sebagai sel epitel. Jadi ada sel epitel. Sel epitel ini, jika ada sel epitel berarti sel inilah yang menghasilkan kayu resin. Nah, ada contoh kayu-kayu yang tertentu yang memiliki dan yang menghasilkan resin ini didapat dari sel epitel. Nah, saluran resin adalah satu ruang antar sel yang dikelilingi oleh parenkim khusus yang mengeluarkan resin ke dalam saluran tersebut. Nah, resin ini diduga mempunyai peranan penting dalam penyembuhan kayu yang rusak dan dapat menolak serangan serangga atau serangan-serangan lainnya. Selanjutnya, setelah sel kayu resin, kita akan melihat jari-jari kayu lunak. Nah, jari-jari kayu lunak ini, kayu lunak dicirikan dengan jari-jari yang sempit dan beragam. Nah, dilihat dari penampang tangensial, jari-jari tersusun atas satu sampai banyak sel yang tinggi, namun lebarnya hanya satu sel saja. Nah, sel-sel penyusun jari-jari kayu lunak ini dapat berupa parenkim atau jari-jari ataupun trakeit jari-jari. Nah, baik, ini pembahasan kita mengenai sel kayu lunak.
ini bagian referensi yang kita gunakan jika kalian ingin membaca apa referensi tentang kayu lunak. Ini adalah referensi yang digunakan, bisa kalian baca-baca. Mungkin kalian tertarik mengenai penelitian tentang kayu lunak. Mungkin kalau sekarang karena struktur sifat kayu ini baru semester 2 ya, jadi kalian belum kebuka pikiran mengenai penelitian apa yang akan kalian lakukan untuk tugas akhir untuk skripsi nanti. Tetapi jika kalian berminat, mungkin bisa kalian baca, setelah kalian tahu bisa kalian baca-baca referensi. Baik, untuk sel kayu lunak hari ini saya cukupkan sekian dan sampai ketemu pada minggu depan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.